Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala idza aradallahu bi khairin, apabila Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan bi abdihi, kepada seorang hambanya, faqahahu fid din, hamba itu akan diberikan pemahaman oleh Allah dalam urusan agama. Allah akan memberikan pemahaman kepada seorang hamba itu dalam urusan agamanya. Wa bassarahu bi'uyubihi, dan Allah akan memberikan kemampuan pada dirinya untuk mengoreksi keburukan-keburukannya. Akan diberi kemampuan untuk introspeksi terhadap keburukan-keburukannya sendiri. Jadi ada dua hal ketika Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka hamba itu akan dijadikan oleh Allah mengerti urusan agamanya dan juga mampu mengoreksi kesalahan-kesalahan dirinya sendiri. Kenapa mesti diberikan pemahaman pada agama? Karena bagaimanapun orang semua bisa saja mempraktekkan agama, tapi pemahamannya ini kan hal yang berbeda. Karena agama bisa saja dipraktekkan tanpa pemahaman. Artinya di sini bahwa ketika orang mempraktekkan agama didukung dengan pemahaman yang kokoh, maka kualitas beragamanya akan berbeda. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Ya, beriman dan berilmu lebih tinggi, beragama dan berilmu lebih tinggi daripada beragama tapi tidak berilmu. Bukan berarti tidak sah, ya. Berilmu artinya kualitasnya ditingkatkan, itu pertama. Yang kedua, ternyata bahwa introspeksi itu bukan hal yang mudah. Orang menyadari akan kesalahan dirinya, introspeksi, menerawang ke dalam, metani, kata orang bahasa sininya, metani, kekurangan pada dirinya bukan satu hal yang mudah. Kalau yang mudah itu metani kesalahan orang lain, ngoreksi kesalahan orang lain mudah, tapi ngoreksi diri sendiri sangat sulit sekali. Di mana letak kesulitannya? Letak kesulitannya pada kejujuran diri kita terhadap diri kita sendiri. Karena kita sangat sulit untuk mengaku bersalah, selalu mencari alasan untuk pembenaran. Kita selalu ingin membenarkan perbuatan-perbuatan kita, dan kita tersinggung ketika ada orang mengkritik, marah ketika ada orang yang menyalahkan. Itu adalah merupakan kelemahan yang kita hadapi ketika kita ingin melakukan introspeksi. Itu. Jadi introspeksi ini kelemahannya adalah kesulitan kita membuat diri kita jujur terhadap diri kita sendiri. Nah, kemudian kenapa orang itu sulit untuk jujur? Karena selalu konsultasinya itu, yang dijadikan konsultan untuk mendeteksi kesalahan, kekurangan, kehilapan yang kita lakukan, itu kita bertanyanya kepada logika kita, bukan kepada hati kita, bukan kepada rasa kita. Sehingga apa yang terjadi? Akal kita itu sulit untuk mengakuinya. Malah sebaliknya, akal kita
ya, dalam regulatornya malah justru dia akan memberikan advokasi terhadap diri kita, bagaimana supaya Anda tidak disalahkan oleh orang lain. Akhirnya mencari alasan, qala ta'ala, qala rasul, qala sampai asad kabeh qala. Seperti itu. Ya. Nah, lalu apa untungnya Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang? Satu, diberi pemahaman agama. Kedua, diberi kemampuan melakukan introspeksi. Apa untungnya? Karena hanya dengan introspeksi itulah kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita dalam hidup bisa memperbaiki kesalahan, itu berarti ada kemajuan, ada peningkatan kualitas hidupmu. Keberhasilan itu bukan hanya mencapai tujuan, tapi juga memperbaiki kesalahan-kesalahan. Paham li ngomong ki? Ya, Pak, ya. Ya wes lah. Iya.